الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه بين عينيه. وقال أيضا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya, dengan satu keyakinan bahwasanya tidak ada kebahagiaan melebihi taat kepada Allah dan tidak ada penderitaan di dunia maupun dan akhirat melebihi maksiat kepada Allah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ke dunia agar kita semua bahagia dan selamat dunia dan akhirat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika ada seorang tawanan, ada seorang perempuan, dia berkeliling-keliling, seorang tawanan yaitu perempuan, dia berkeliling-keliling mencari anaknya yang hilang. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan si perempuan tadi yang sedang berputar-putar mencari anaknya dalam keadaan kebingungan. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat, "Wahai sahabat, kalau seandainya seorang ibu ini dia berputar-putar, kemudian dia dapati anaknya, kemudian setelah itu anaknya dia lempar ke api, apakah mungkin?" Maka sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, tentu tidak akan mungkin karena cintanya seorang ibu kepada anak." Maka Nabi SAW katakan kepada sahabat, "Wahai sahabat, ketahuilah bahwa sesungguhnya kecintaan Allah kepada hambanya melebihi kecintaan seorang ibu tadi kepada anaknya." Maka hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia. Allah menghendaki agar kita bahagia dunia dan akhirat, agar kita selamat dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita jalan agar kita selamat dunia dan akhirat, yaitu diantaranya agar kita mengamalkan, kita beriman kepada Allah dan kita mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, maka Allah katakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di situ ada taukid sebagai penguat. Maka seandainya Allah tidak kasih taukid saja sudah pasti janji Allah benar, tapi Allah berikan taukid di dalamnya adalah supaya kita yakin, benar-benar yakin. Maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh akan kami berikan kehidupan yang baik pada dirinya, yaitu orang yang mengamalkan agama Allah, orang yang menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Fid dunya wal akhirah, Allah akan berikan kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Allah taala akan mudahkan segala urusan-urusannya. Begitu juga orang yang beriman kemudian beramal, dia taat kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka di dunianya Allah taala mudahkan segala urusan-urusannya. Maka menjelang kematiannya pun Allah taala akan mudahkan urusannya. Allah taala akan mudahkan urusan dalam sakaratul maut. Allah taala akan mudahkan dia untuk sakaratul maut. Allah akan husnul khatimahkan dia.
Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Al-ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi dalam ayat yang lain, orang yang beriman Allah berikan kemudahan hidupnya di dunia dan begitu juga menjelang sakaratul mautnya. Maka Allah firmankan, barang siapa yang mengatakan innal rabbunallahu tsumma istaqamu, orang-orang yang mengatakan, orang-orang yang meyakini dalam tafsirnya bahwasanya mengakui Tuhannya adalah Allah, kemudian dia istiqomah. Maksudnya istiqomah di situ adalah dia menjalankan perintah Allah zahirun wa batinan, secara istiqomah sampai dia mati. Maka falahu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka ketika menjelang sakaratul mautnya, Allah Ta'ala akan turunkan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira kepadanya, wahai hambaku, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau takut, jangan engkau sedih. Khauf ini adalah dalam tafsir dikatakan adalah sesuatu yang akan datang, ketakutan yang akan datang, khauf. Ya. Maka kalau tahzan adalah sesuatu yang telah dia lakukan. Maka hadirin rahimakumullah, maka Allah Ta'ala orang yang beriman kemudian dia beramal soleh istiqomah sampai mati, maka ketika sakaratul mautnya Allah Ta'ala akan hibur dia dengan didatangkan malaikat memberikan kabar kepadanya, maka jangan sedih, jangan bersedih hati, jangan takut, maka tempatmu adalah surga. Maka hadirin rahimakumullah, ini orang yang beriman, hidupnya dia akan bahagia, menjelang sakaratul mautnya dia akan bahagia. Kemudian begitu juga ketika dibangkitkan dalam kubur, dia juga dalam keadaan bahagia. Maka dalam ayat yang lain disebutkan, dalam hadis dikatakan ketika dia dibangkitkan dalam kubur, maka Allah Ta'ala akan kumpulkan dia bersama-sama, Allah Ta'ala akan kumpulkan dia dengan orang-orang yang ahli surga. Kemudian mereka akan menaiki satu tunggangan sampai kepada surga. Maka hadirin rahimakumullah, begitu juga sampai nanti hisab, sampai dia dimudahkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang beriman kepada Allah, kemudian amalnya benar, istiqamah sampai mati, maka Allah akan mudahkan semua urusan-urusannya. Hadirin rahimakumullah. Tapi kebalikannya, Nabi SAW sabdakan dalam hadis yang lain, man kanatil akhiratu hammahu jama'allahu syamlahu. Barang siapa yang akhirat menjadikan tujuannya, maka Allah Ta'ala akan jama'allahu syamlahu. Allah akan mudahkan semua urusan-urusannya. Jadi syamlahu di situ adalah perkara-perkara yang masih terpisah-pisah. Maka dalam kehidupan kita ini perkara, masalah kita ini banyak. Masalah kadang keluarga, masalah bertetangga, kemudian masalah dalam ekonomi, kemudian masalah dalam bermasyarakat. Tapi kalau orang ini menjadikan tujuannya adalah akhirat, akhirat adalah tujuannya, ya sungguh-sungguh taat kepada Allah, maka janji Nabi adalah jama'allahu syamlahu. Urusannya yang terpisah-pisah, yang sulit itu Allah kumpulkan, Allah mudahkan baginya. Wa ja'ala ghinahu baina ainaihi, dan Allah Ta'ala akan berikan rasa kaya di dalam hatinya. Sehingga kalau orang yang sudah kaya hatinya, maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, ya Allah, orang yang kaya hatinya itu melebihi daripada melebihi nikmatnya daripada raja. Karena raja walaupun punya segala-galanya, tetapi belum tentu keinginannya ada yang terpenuhi. Tetapi orang yang Allah Ta'ala kayakan hatinya, maka semuanya walaupun dia tidak memiliki, tapi dia terasa puas. Dia terasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kemudian orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ja'ala wa atati dunya wa hiya rahimatun. Dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Tetapi kebalikannya, kalau manusia ini jadikan tujuannya adalah selain akhirat, tujuannya hanya kehidupan yang dunia yang sementara, yang fana, maka hadirin rahimakumullah, Allah Ta'ala katakan, Nabi SAW sabdakan, wa man kana fid dunya hammahu farraqallahu syamlahu. Kebalikannya, kalau manusia ini di dunia dia jadikan tujuannya, maka Allah akan cerai-beraikan semua urusan-urusannya. Allah Ta'ala akan sulitkan semua urusan-urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah akan berikan rasa miskin di dalam hatinya, sehingga walaupun hartanya banyak, maka dia semakin hari akan semakin berkurang, semakin hari akan semakin rakus. Dan walam ya'tihi minad dunya
illa ma kutibalah, dan dunia akan datang kepadanya sekadar daripada apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepadanya. Dalam artian Allah Ta'ala akan datangkan sesuai dengan rezekinya. Dalam artian dia akan menyesal, dia akan kecewa. Maka hadirin rahimakumullah, kemudian hadirin rahimakumullah, maka akhirat inilah bagaimana kita jadikan satu tujuan supaya hari-hari kita semakin yakin lagi kepada kampung akhirat, supaya kita di akhir hayat kita bisa husnul khatimah. Hadirin rahimakumullah, maka perkara akhirat inilah yang belum ada tanggungan dari Allah Subhanahu wa taala tentang nanti kita husnul khatimah atau tidak. Belum ada jaminan dari Allah ketika sakaratul maut kita bisa husnul khatimah atau tidak. Itu belum ada, masih sesuatu yang belum ada jawabannya. Begitu juga nanti ketika kita masuk ke kubur, kita selamat atau tidak, itu juga masih belum ada jawabannya. Begitu juga dibangkitkan dari kubur, sampai nanti kita surga atau neraka, ini adalah sesuatu yang belum jelas. Maka hadirin rahimakumullah, maka dari situlah perkara akhirat itulah yang harus kita sungguh-sungguh kita usahakan supaya Allah Ta'ala berikan kita iman yang sempurna. Maka hadirin rahimakumullah, karena sebagian ulama mengatakan ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala iltimasi basyurati minka. Ijtihaduka fima dumina laka, kesungguh-sungguhanmu dalam perkara yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masalah rizki. Kemudian wa taksiruka fima tuliba minka, dan keteledoranmu, kesantai-santaianmu dalam perkara yang belum ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkara akhirat. Maka itu adalah dalilun ala iltimasi basyurati minka. Kalau orang perkara yang belum dituntut oleh Allah, belum ditanggung oleh Allah Ta'ala, dia santai-santai, yaitu perkara akhirat. Sedangkan perkara yang sudah ditanggung oleh Allah Ta'ala, dia sungguh-sungguh, yaitu perkara rizki. Maka orang tersebut adalah dalilun ala iltimasi basyurati minka. Orang tersebut adalah telah redup mata hatinya. Hadirin rahimakumullah, maka hendaklah Allah dan Nabi SAW, hendaklah kita punya keyakinan yang sempurna. Maka hendaklah semua janji Allah, semua ancaman-ancaman Allah kita yakini dengan sebenar-benarnya. Karena hadirin rahimakumullah, karena dalam ayat Al-Quran yang kita baca setiap hari, itu adalah janji Allah. Bagaimana orang yang taat, orang akan dimasukkan surga oleh Allah. Bagaimana orang yang baik, Allah akan balas dengan kebaikan. Begitu juga orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang berbuat zalim, yang jahat, Allah Ta'ala akan balas dengan neraka. Maka hadirin rahimakumullah, maka apa yang kita baca Al-Quran, yang kita dengar hadis-hadis Nabi, maka bagaimana kita benar-benar yakini. Karena hadirin rahimakumullah, kalau kita tidak memiliki keyakinan yang sempurna, maka Nabi SAW sabdakan dalam satu hadis, maka amal kita walaupun sepenuh daripada penduduk bumi, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau keyakinan kita tidak sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sabdakan, ya ibna Adam, inni ana razzaq wa antal marzuq wa ta'lamu anni ufika wa rizquka fala tatruk. Ya ibna Adam, lau lakitani yaumal qiyamah wa ma'aka hasanatun min ahdil ard lam aqbal minka hatta tusaddiqani bi wa'di wa wa'idi. Wahai ibnu Adam, seandainya engkau menemuiku pada hari kiamat, engkau berjumpa kepadaku pada hari kiamat, dan engkau memiliki kebaikan sepenuh penduduk bumi, aku tidak akan menerimanya sehingga engkau meyakini tentang janji-janjiku dan ancaman-ancamanku. Maka hadirin rahimakumullah, maka memiliki keyakinan yang sempurna, keyakinan yang sahih kepada Allah Ta'ala, kepada janji-janji Allah, kepada ancaman-ancaman Allah Ta'ala, ini benar-benar kita terapkan dalam hati kita. Begitu juga hadirin rahimakumullah, wa man lam, barang siapa yang tidak memiliki keyakinan yang sempurna, maka dia tidak akan bisa mengambil kemanfaatan. Wa man lam yantakid lam yantafik. Seseorang yang tidak memiliki keyakinan yang sahih, maka dia tidak akan bisa mengambil kemanfaatan. Hadirin rahimakumullah, maka standar keyakinan kita ini adalah siapa? Maka Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya, yaitu sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhu. Maka keyakinan sahabat, walaupun sahabat ini adalah memiliki karakteristik atau watak yang berbeda-beda. Ada sahabat yang senang gurau, ada sahabat yang pakem, tetapi dalam keyakinan akhirat mereka sama. Maka hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita sering dengarkan kisah Abdullah bin Khudzafah radhiyallahu anhu. Abdullah bin Khudzafah radhiyallahu anhu
ini dalam satu hadis disebutkan bahwasanya beliau ini adalah orang yang suka canda. Tapi ingat, candanya sahabat tidak keluar daripada syar'i, ya. Canda yang diperbolehkan oleh syar'i. Maka hadirin rahimakumullah, maka ketika Abdullah bin Hudzafah ini ditangkap oleh seorang musuh, maka ketika itu Abdullah bin Hudzafah menjadi satu pimpinan, kemudian beliau ditangkap oleh musuh. Kemudian ketika itu Abdullah bin Hudzafah ditawan, kemudian ditawari oleh raja. Wahai Abdullah bin Hudzafah, maukah kamu untuk masuk agama kami? Kalau kamu mau masuk, maka kamu akan bebaskan, aku akan lepas kamu. Maka Abdullah bin Hudzafah mengatakan, sekali-kali tidak, aku tidak akan keluar dari agama. Maka hadirin rahimakumullah, maka raja ketika itu, maka raja memberikan lagi wa Abdullah bin Hudzafah, kalau kamu mau masuk agamaku, maka separuh daripada kerajaanku aku akan berikan kepadamu. Maka begitu juga ditolak oleh Abdullah bin Hudzafah. Maka raja ancam lagi, kalau kamu tidak mau, maka kamu akan bunuh, maka saya akan bunuh kamu. Maka didatangkanlah ahli panah yang mahir. Maka Abdullah bin Hudzafah diikat. Kemudian seorang pemanah itu memanah Abdullah tapi tidak dikenakan, yaitu di samping kanan dan samping kirinya. Maka ketika dipanahkan itu yang tidak dikenakan, ditakut-takuti Abdullah bin Hudzafah. Maka jawabannya Abdullah bin Hudzafah sama, saya tetap tidak akan keluar dari agama walaupun engkau membunuhku. Maka raja ketika itu menakut-takuti lagi, diambillah anak buahnya. Kemudian raja membuat kuali yang besar, kemudian menaruh air yang mendidih dalam satu riwayat dengan minyak yang mendidih, kemudian dilemparkanlah sahabatnya. Kemudian setelah dilemparkan jadi tulang belulang di hadapan Abdullah menyaksikan, maka Abdullah menangis. Maka ketika itu raja mengatakan, wahai Abdullah bin Hudzafah, apakah kamu takut kalau kamu akan saya bunuh, dimasukkan seperti kawan-kawanmu? Maka Abdullah bin Hudzafah menangis, wahai raja, sesungguhnya aku menangis bukan karena aku takut mati, tetapi karena aku memiliki nyawa hanya satu. Seandainya aku memiliki nyawa sebanyak bulu yang ada di rambutku, maka aku akan saya korbankan di jalan Allah satu persatu. Tetapi karena saya memiliki hanya satu, ketika nanti saya dikorbankan sudah selesai setelah itu, sehingga tidak bisa berkorban lagi. Maka hadirin rahimakumullah, inilah keyakinan sahabat kepada kampung akhirat, bahwasanya mati di jalan Allah Ta'ala adalah sesuatu yang mulia. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi, maka dia pertahankan walaupun ancamannya adalah nyawanya. Maka hadirin rahimakumullah, padahal kalau kita lihat sejarah, ini termasuk adalah sahabat yang suka bercanda, tapi keyakinannya sama terhadap kampung akhirat. Begitu juga hadirin rahimakumullah, Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Ammar bin Yasir ini adalah termasuk sahabat yang awalun, yaitu sahabat yang awal-awal masuk Islam. Maka ketika itu Nabi SAW mengatakan kepada Ammar bin Yasir, wahai Ammar bin Yasir, bahwasanya kewafatanmu adalah setelah engkau minum air yang dicampur dengan engkau minum susu yang dicampur dengan air. Maka hadirin rahimahullah, maka suatu ketika Ammar bin Yasir sakit yang sangat parah. Maka Ammar bin Yasir ini ditanya oleh orang yang merawatnya, wahai Ammar, bahwasanya penyakitmu ini sudah terlalu parah. Tetapi Ammar menjawab apa? Ketahuilah bahwasanya penyakit ini yang belum akan menjadikan aku mati. Karena Nabi SAW mengatakan bahwasanya kewafatanku adalah setelah aku minum susu yang dicampur dengan air. Maka hadirin rahimakumullah, maka ketika perang Siffin radhiyallahu an, maka ketika terjadi perkelahian antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu an, maka Sayyidina Ammar bin Yasir datang kepada Sayyidina Ali. Beliau memihak Sayyidina Ali. Maka ketika itu, setelah beliau diberikan air susu yang dicampur dengan air, maka beliau mengatakan bahwasanya setelah inilah kehidupanku akan berakhir. Maka benar, setelah beliau minum air susu itu, kemudian beliau perang, kemudian beliau syahid. Maka hadirin rahimakumullah, itulah keyakinan para sahabat. Apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, maka mereka meyakini daripada matahari terbit dari sebelah timur. Karena hadirin rahimakumullah, karena matahari suatu saat dia akan terbit dari sebelah barat ketika menjelang akhir daripada zaman. Maka hadirin rahimakumullah, maka dan masih banyak lagi keyakinan sahabat radhiyallahu anhu. Maka standar kita ini adalah yakin kepada janji Allah, yakin kepada ancaman Allah, yakin kepada kampung akhirat. Standarnya adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena hadirin rahimakumullah, dalam satu hadis disebutkan, barang siapa ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, bahwasanya sahabat-sahabatku ini adalah laksana bintang. Siapapun kamu jadikan dia panutan, pasti kamu akan mendapatkan petunjuk. Maka hadirin rahimakumullah, maka bagaimana keyakinan kita yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala?
yaitu dengan meyakini janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini selamat dunia dan akhirat. Karena hadirin rahimakumullah, Allah taala letakkan kebahagiaan kita hanya mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, maka itulah khutbah daripada kami. Maka semoga Allah taala berikan kita kefahaman, Allah taala berikan kita iman yang sempurna, Allah Subhanahu wa taala husnul khatimahkan kita dalam akhir hayat kita. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna hadhihi al qaryah kal madinatil munawwarah fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al masajidana ka masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al rijalana ka rijalis sahabah. Allahumma ij'al nisa'ana ka nisa'is sahabiyah. Allahumma ij'alna sibyanahum sibyanis sahabah. Allahumma ij'alhum hafadhatal Qur'an al-ulama al-'amilin al-ghurra al-muhajjalin. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa tarki shiqa wa su'il qada wa samadatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Allahumma dafa' 'anna al-ghala wal waba' wal fahsha wal munkarati wal mukhtalifati wasyuyuf wal mukhtalifat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Min baladina hadha khassah wa min buladatil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Fa ya ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikru